Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah bil khair. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dalam pembelajaran agama Islam. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang pembelajaran surat At-Tin. Baik anak yang soleh dan soleha kelas 5, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran surat At-Tin yang terkait tentang apa itu At-Tin, urutan keberapa surat At-Tin dalam Al-Quran, diturunkan di mana surat At-Tin, bahkan isi dan kandungan surat At-Tin akan dijelaskan pada kesempatan hari ini. Simak terus video tutorialnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menambah pengetahuan kita dan ilmu kita, sehingga pembelajaran hari ini tetap menyenangkan dan tetap ceria. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Insya Allah akan ada manfaatnya untuk kita semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar bersama kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya." Tahukah kalian siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia itu? Siapakah yang paling mulia di alam ini? Ya, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal dan pikiran. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita menghafal, membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Makna kandungan surat At-Tin. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua, renta, atau pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun.
Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal saleh, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi seseorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil. Sifat pikun biasanya ditandai dengan sering lupa. Misalnya dalam amal ibadah, orang pikun tersebut tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa. Surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal sholih. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak pemanfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turi Sinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat.
padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Kesimpulan dari kandungan surat At-Tin ini adalah: yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus. Kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah rangkuman dari pembelajaran kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang mengenal surat At-Tin. Bagi anak yang soleh dan soleha, jika kurang memahami video tutorialnya, kalian bisa membaca pada buku agama Islam kelas 5 halaman 3 sampai dengan 9 dan melanjutkan juga kegiatan mengerjakan soal pada halaman 11 serta menulis surat At-Tin ayat 1 sampai dengan selesai. Silakan dikumpulkan dan diselesaikan. Tugas mengikuti modul yang ada di kelas 5. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga menyenangkan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.